Halo semua, perkenalkan nama saya Waisli Richard Arthur. Saya akan mempresentasikan yaitu hasil tugas akhir saya yang berjudul Implementasi Zeta Inverter 6 saklar terkendali tegangan keluaran menggunakan STM32F407 FET6. Jadi saya berkuliah di Sugio Pranoto Semarang, atau biasanya dicari yaitu Sugio Pranoto Catholic University. Nah, jadi pada presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai inverter yang menggunakan 6 saklar saja. Itu yang akan digarisbawahi lebih lanjut karena saya akan lebih mendetail mengenai pensaklaran yang terjadi akan menghasilkan kualitas daya yang lebih baik. Oke, kita next. Nah, jadi pada selanjutnya di sini saya akan menunjukkan yaitu rangkaian yang saya gunakan. Jadi pada rangkaian S1, S2, S3, S4 di sini digunakan sebagai seperti biasa sebagai inverter pada normalnya, yaitu tegangan positif masuk dan tegangan negatif masuk yang berawal dari tegangan DC menjadi tegangan AC, atau tegangan yang direct atau tegangan yang searah menjadi tegangan bolak-balik atau tegangan AC yang biasanya kita sebut dan biasanya kita gunakan di rumah kita. Nah, jadi di sini nanti udah berubah menjadi tegangan AC. Dari tegangan DC di sini udah berubah menjadi tegangan AC, dan di bagian ini merupakan rangkaian dari Zeta AC-AC controller. Jadi di sini merupakan rangkaian yang dibuat menggunakan topologi Zeta. Zeta biasanya digunakan yaitu DC-DC converter biasanya. Nah, di sini saya menggunakan topologinya untuk membuat tegangan ini menjadi buck atau boost. Tegangan ini bisa menambah tegangan atau mengurangi tegangan sesuai dengan kebutuhan beban. Nah, pada beban ini digunakanlah sensor tegangan yaitu LV25P. Sensor tegangan ini saya gunakan agar sesuai seperti yang tadi judul saya, yaitu terkendali tegangan keluaran. Nah, pada bagian ini mengendalikan tegangan keluaran, jadi alat inverter ini dapat membaca apakah tegangan keluaran ini mencukupi dari beban atau tidak. Jadi sensor tegangan ini untuk membaca keluarannya, dan juga sensor tegangan ini akan mengirimkan sinyal untuk nanti kendalinya. Nah, di sini saya menggunakan kendali PI control atau proporsional integral. Jadi di sini saya membandingkan V aktual dan V referensi. V referensi itu digunakan dari kayak sinyal yang saya inginkan, jadi sinyal yang diinginkan oleh pengguna. Nah, nanti sinyal oleh pengguna yang diinginkan akan dibandingkan dengan V aktual. Nah, nanti akan menghasilkan nilai error. Nah, nilai error itu yang akan diolah agar V aktual akan bisa mengikuti dengan V referensi dengan baik. Lalu selanjutnya, jadi di sini hasil yang diambil atau hasil yang saya ambil yaitu perbandingan antara hasil simulasi dan hasil hardware. Pada simulasi rangkaian sama seperti yang rangkaian sebelumnya, merupakan rangkaian dari simulasi. Nah, di sini cara saya untuk melakukan penelitian yaitu saya membuat hardware yang sebelumnya saya melakukan simulasi agar mengetahui sekiranya seperti apa nanti alatnya dan hasilnya seperti apa, lalu apa saja yang saya perlukan pada hardware-nya nanti. Nah, di sini yang saya ambil ada 4, jadi yaitu ada V in dan V out atau tegangan masuk dan tegangan keluar. Lalu yang kedua ada V aktual dan V referensi, agar kita dapat melihat apakah kontrolnya sudah bekerja, yaitu membuat V aktual akan mengikuti V referensinya. Lalu ada V out dan arus keluaran. Nah, jadi di sini ada tegangan keluaran dan arus keluaran. Nah, lalu di sini ada lagi yaitu perubahan beban.
Lanjut. Jadi pada V in dan V out. Nah, di sini dapat dilihat V in-nya dalam DC dan V out-nya berupa tegangan bolak-balik atau tegangan AC. Nah, di sini dapat dilihat dari tegangannya segini, tegangan DC-nya, dan di sini tegangan V out-nya ada di kisaran 10. Nah, di sini sistemnya berjalan dalam bentuk bak. Nah, ini sama hasil hardware-nya. Jadi hasil hardware ini yang saya ambil dari osiloskop. Nah, jadi dapat dilihat tegangan outputnya yang warna hijau dan tegangan inputannya yang berwarna merah. Tegangan inputan berwarna merah yaitu tegangan DC atau searah, dan tegangan keluarannya merupakan tegangan AC atau bolak-balik, dan dia ada di bawah dari tegangan input yang menandakan bahwa alat ini bekerja secara buck atau mengurangi tegangan keluaran. Seperti itu. Nah, pada di sini V aktual dan V referensi. Jadi dapat dilihat V aktual dan V referensi pada simulasi dia harus bisa mengikuti dari V referensi atau mengikuti seperti ini agar nilai error yang dikeluarkan nanti akan menjadi sama dengan 0. Nah, jadi di sini hasil hardware yang saya ambil ada osiloskop juga. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tegangan atau sinyal referensinya berbentuk sinusoida yang rapi. Nah, pada sinyal V aktualnya, nah di aktualnya ini dia akan berusaha untuk mengikuti nilai dari V referensi. Dia akan mengikuti seperti itu. Lalu pada tegangan keluaran dan arus keluaran. Nah, di sini tegangannya berbentuk sinusoida dan arusnya juga harus berbentuk sinusoida. Tetapi dia akan berbeda dalam bentuk ukuran. Ya, dalam sini menandakan bahwa alat ini sudah bekerja karena bila tegangan ada, resistansi ada tetapi arus tidak ada, itu berarti alatnya tidak benar. Ya. Nah, jadi di sini pada hardware-nya tegangan ini dapat dilihat yang berwarna merah dan arusnya yang dapat dilihat berwarna biru ini. Arusnya memang kecil, tapi tegangannya lumayan besar. Jadi dapat dilihat seperti itu. Lalu ada bagian V in dan V out lagi, tetapi ini berbeda. Nah, pada yang pertama V in-nya berupa DC tapi ada di atas dari sinyal keluarannya. Nah, pada bagian ini saya melakukan pada mode buck, pada mode boost, maaf. Nah, pada mode boost dapat dilihat bahwa tegangan outputannya yang berbentuk sinusoida ini atau tegangan AC, dia ada di atas tegangan input yang berupa DC. Nah, di sini dapat dilihat. Nah, sama juga dengan pada yang di hardware yang saya ambil dalam osiloskop. Di sini yang berwarna hijau merupakan tegangan AC atau tegangan keluarannya. Lalu yang di sini merupakan tegangan DC atau tegangan inputan. Nah, jadi dapat dilihat bahwa tegangan AC-nya dia dapat melebihi dari tegangan inputannya, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem ini bekerja secara boost dan sudah berhasil. Nah, pada bagian ini merupakan perubahan beban. Jadi dalam perubahan beban ini dapat dilihat bahwa bila terjadi perubahan beban antara beban itu bertambah atau beban itu berkurang, tegangan di sini akan tetap sama. Nah, jadi di sini tegangannya akan tetap sama di sekitar 11-12 volt. Nah, tetapi saat beban itu bertambah, maka arusnya lah yang akan bertambah. Ini arusnya membesar karena dari segitiga piramida dapat dilihat bahwa antara antara tegangan, arus, dan beban itu akan saling berkaitan di situ. Nah, jika terjadi penaikan beban, maka arusnya juga akan naik, tetapi tegangannya yang saya inginkan untuk tetap sama. Dan di sini dapat dilihat juga pada hardware yang berwarna biru merupakan arusnya dan yang berwarna merah merupakan tegangan
tegangannya. Nah, di sini tegangannya stabil dan arusnya lah yang berubah. Nah, di sini berguna untuk bila kita menyalakan motor itu dalam bentuk pompa air misalkan. Nah, jika pompa air tersebut nyala dan mati, maka ketika saat dia nyala, dia membutuhkan tegangan yang besar, atau bisa kita katakan dia menjadi nilai resistansi yang bertambah. Nah, saat resistansi itu bertambah, maka tegangannya itu akan tetap, tetapi arusnya lah yang akan menaik. Karena yang dikontrol pada saat penelitian ini merupakan kontrol pada tegangannya. Seperti itu. Nah, pada tujuan penelitian kali ini, seperti yang saya bilang sebelumnya tadi saat pertama kali, jadi pada penelitian ini saya akan berkonsen pada inverter yang menggunakan 6 saklar. Kenapa saya berkonsen pada itu? Karena dengan menggunakan seminimal mungkin pada inverter yang dapat bekerja bagus, menggunakan saklar yang seminim sedikit mungkin, itu dapat menghasilkan nilai THD. Itu nilai THD itu merupakan gangguan atau yang dapat dibilang mengganggu pada kualitas daya listrik yang dihasilkan. Nah, jadi di situ akan nilai THD akan semakin tinggi bila menggunakan saklar yang semakin banyak. Jadi nilai THD tersebut dapat dihasilkan dari nilai switching yang terjadi pada saklar-saklar yang kita gunakan. Nah, dengan saya menggunakan 6 saklar saja, maka akan menghasilkan nilai THD yang lebih sedikit, yaitu 1,2. Nah, pada bagian ini dapat dilihat dari foto alat saya, ada osiloskop yang saya gunakan untuk mengambil data tadi, dan microcontroller, di sini STM, dan di sini ada driver. Driver ini ada IR211 dan TLP250. Nah, di sini saya menggunakan driver itu untuk menyalurkan dari microcontroller ke sistem driver, dan nanti driver lah yang akan mengirimkan pada rangkaian daya. Nah, di sini ada voltage transducer atau sensor tegangan yang saya gunakan. Nah, di sini ada audio frequency generator atau yang biasa disebut AFG. AFG ini saya gunakan sebagai sinyal referensi yang saya inginkan. Dan di sini ada DC power supply sebagai tegangan inputan dari inverter saya. Dan di sini ada rangkaian daya, tempat di mana saya menaruh switching atau MOSFET. Nah, dan di sini ada outputannya menuju ke beban yang dapat diubah agar saya bisa melihat pada saat perubahan beban tersebut. Di sini ada sedikit cuplikan dari video. Ini DC power supply-nya. Nah, di sini ada rangkaian saya yang sedang berjalan. Jadi di sini ada suplai tegangan. Jadi suplai tegangan yang di sini merupakan suplai tegangan untuk voltage transducernya tersebut agar dapat bekerja. Nah, di sini osiloskopnya digunakan, probe osiloskop ini digunakan untuk melihat bentuk tegangan keluaran atau tegangan inputan yang saya mau. Jadi saya mengambil semua data tersebut menggunakan probe ini yang akan dihubungkan kepada kepada osiloskop. Seperti itu, dan nanti akan muncul hasilnya seperti ini pada osiloskop. Lalu sudah, jadi ya seperti ini bentuk saat jalan. Jadi ada video yang sudah selesai, jadi ada nyala-nyala ini yang menandakan bahwa alat ini sudah berjalan. Oke, mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian presentasi saya. Terima kasih.